Tembakan peringatan dilontarkan petugas PSDKP Batam saat akan menangkap satu dari dua kapal pencuri ikan di perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Tembakan terpaksa dilakukan karena kapal pencuri ikan akan kabur saat akan ditangkap. Dengan sigap, puluhan anggota dengan senjata lengkap langsung melompat ke dalam kapal asing yang diduga berasal dari Vietnam. Kapal dengan muatan ikan sebanyak 3 ton akhirnya berhasil diamankan. Sementara itu, satu kapal pencuri ikan lainnya terbakar di tengah laut. Dua ABK kapal yang merupakan warga negara Vietnam berhasil ditangkap. Operasi pengawasan yang dilakukan kapal pengawas PSDKP Batam berawal dari terdeteksinya keberadaan dua kapal berbendera Vietnam di wilayah pengelolaan perikanan di Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut diduga mengoperasikan alat tangkap trawl yang ditarik dengan dua kapal. Hingga kini 130 kapal selama tahun 2021 terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan secara ilegal telah ditangkap. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Pengosongan lahan dan bangunan di Banjar, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah pemuda ditangkap karena diduga menjadi provokator. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan oleh Pengadilan Negeri Banjar, Jawa Barat diwarnai ricuh. Saling dorong antara personel polisi dan kelompok ormas terjadi saat akan dilakukan pengosongan sebuah rumah. Beberapa pemuda yang diduga provokator diamankan polisi. Pihak Pengadilan Negeri Banjar mengaku eksekusi merupakan permohonan pemenang lelang. Si klien saya ini pinjam uang ke BRI, tapi proses di BRI itu tidak benar. Jadi dia menggunakan appraisal dari pihak BRI, ini ditaksir 1,2. Meski dihadang puluhan orang, eksekusi tetap berjalan dan mengevakuasi sejumlah barang dari dalam rumah. Satu alat berat bahkan dikerahkan untuk membantu pengosongan lahan. Sejumlah barang-barang yang dikeluarkan dari dalam rumah kemudian diangkut ke dalam truk. Dua warga di Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia akibat diserang orang dengan gangguan jiwa. Pelaku masih diburu dan melarikan diri ke hutan. Warga Desa Werang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengevakuasi warga yang alami luka parah di bagian kepala usai diserang seseorang yang diduga alami gangguan jiwa. Korban terluka parah dan nyawa korban tidak terselamatkan. Selain korban tewas, aksi penyerangan mengakibatkan 3 warga lainnya terluka dan dirawat di Rumah Sakit TC Hilir Maumere. Kapolres Sika meminta warga untuk tenang dan tidak melakukan aksi balas dendam terhadap tersangka. Dan kita berharap kepada masyarakat untuk menyerahkan proses tersebut kepada pihak kepolisian dan tidak ada aksi balas dendam atau yang lainnya yang main hakim sendiri dan pengerusakan. Jadi kita bekerja sama dengan kepala desa, masyarakat, sama-sama untuk menjaga kondusivitas dan melakukan pencarian yang diduga pelaku. Pelaku penyerangan terhadap warga yang diduga alami gangguan jiwa kini masih dalam pengejaran polisi. Menurut keterangan warga sekitar, pelaku melarikan diri ke dalam hutan usai mengamuk dan melukai warga. Aktivis anti masker yang menyerang hakim usai divonis 3 tahun dilaporkan ke Mahkamah Agung. Kejadian di Banyuwangi tersebut kami rangkai dalam 5 berita pilihan. Komunis penyelamatan
SPBU Mini di Desa Lenteng Barat, Sumeneb, Madura ini siang tadi meledak. Ledakan mengakibatkan kobaran api dan membakar bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kebakaran melukai seorang warga. Seluruh proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Aksi terdakwa aktivis anti masker ini menuai persoalan baru. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur mengadu ke Mahkamah Agung karena penghinaan pengadilan. Kericuan ini terjadi setelah hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Dengan sigap personel kepolisian yang berjaga langsung menghalau terdakwa. Suasana ruang pengadilan sontak riuh. Terdakwa langsung dibawa keluar ruang sidang dan dibawa ke lapas Banyuwangi, Jawa Timur. Ayo ke kejaksaan aja yuk. Kita ngomong berdua. Terus. Penindakan pelanggar lalu lintas di Brebes, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Perempuan pengemudi tak mau keluar kendaraannya selama 4 jam sampai petugas memecahkan kaca mobil. Sebelumnya sudah berbagai cara dilakukan petugas demi memaksanya untuk keluar. Pelanggaran yang dilakukan pengemudi mobil ini terkait penerobosan lampu merah. Ditambah lagi mobil tidak dilengkapi plat nomor. Polisi menangkap 5 pelaku pembantai gajah liar di Aceh Timur. Awalnya warga menemukan gajah mati tanpa kepala di Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam. Polisi lalu memburu pelaku dan menangkapnya di 5 lokasi berbeda. Pelaku yang ditangkap mulai dari pembantai gajah, penjual, hingga seorang kolektor yang tinggal di Bogor. Menurut polisi, pembunuhan gajah dimulai dari peracunan, lalu kepala dan gading dipenggal. Barang bukti gading gajah ditemukan di rumah pelaku di kawasan Bandung, Jawa Barat. Hari ini Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka untuk ibadah sholat Jumat. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini ditutup untuk sholat jamaah sejak PPKM darurat awal Juli lalu. Aktivitas ibadah di Masjid Istiqlal digelar dengan protokol kesehatan ketat. Kapasitas masjid pun hanya 25% dari jumlah normal. Selain itu, para jemaah wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebelum memasuki area masjid. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan ada pihak yang berusaha menggalang simpati bagi Taliban. Usai jeda, kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Kami kembali sesaat lagi.